Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat dan diberi kemudahan oleh Allah dalam rangka kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Dan sekali lagi, jangan pernah dihafal, dipahami dengan cara menulis berulang-ulang sehingga kita akan betul-betul memahami ilmu itu dan nanti mampu mengajarkannya kembali kepada saudara-saudara kita dan keluarga kita di mana saja yang membutuhkan mempelajari tajwid Al-Quran ini. Mari kita pada video kali ini akan menjelaskan hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya, hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya. Jadi selama ini kita baru membaca hukum-hukum dasar, tajwid dasar. Nah, sekarang kita masuk ke hukum nun, sukun, dan tanwin. Jadi mulai hari ini, mulai video ini, kalau kita ketemu dengan huruf nun harokatnya sukun, ya, nun yang berharokat sukun itu harus hati-hati. Kalau kita bertemu dengan tanwin, baik dia fathatain, kasratain, dan domatain, kita juga harus hati-hati. Jadi begitu ketemu nun sukun, ada hukum bacaan tersendiri. Begitu ketemu tanwin, ada hukum tersendiri. Mari perhatikan lagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum iklab. Ya. Iklab. Ya. Iklab ini artinya mengganti, ya. Ganti, intinya ganti. Iklab itu artinya mengganti. Ya. Kapankah kita ketemu dengan hukum iklab? Apabila kita di dalam ayat Al-Quran ketemu huruf nun sukun, ya, ketemu huruf 28 huruf, ketemu fathatain, ketemu huruf berharokat kasratain, dan bertemu dengan huruf yang berharokat domatain. Apabila di sebelah kirinya ketemu dengan huruf ba. Jadi kalau ada di dalam ayat kita ketemu nun sukun, ketemu ba, itu namanya hukum iklab. Ada huruf 28 macam huruf-huruf hijaiyah, harokatnya fathatain ketemu ba iklab, kasratain iklab, domatain ketemu ba iklab. Kalau sudah ketemu, bagaimana kita membacanya? Nah, gitu, ya. Membacanya, perintahnya harus mengganti. Apa yang diganti? Nun yang kita temukan dengan ba itu tidak boleh dibaca nun. Jadi nun yang ketemu ba harus dibaca jadi mim. Mim sukun. Itu syaratnya. Jadi diganti nun jadi mim bacanya. Ya, kalau an jadi am. An jadi am. Jadi kalau ini jadi a, am. Kalau i jadi im, kalau u jadi ya, gitu. Jadi kalau ada nun ketemu ba, nunnya jadi mim, an jadi am, in jadi im, un jadi
ya, plus gunnah. Nah, di sini ada bacaannya nanti. Setelah dibaca itu ada gunnah, ya. Saya singkat aja, GN ya, gunnah. Gunnah gitu ya, plus gunnah. Ya, inilah konsep dasarnya. Kita harus mengganti nun jadi mim. Dan selanjutnya, biar nggak salah ya. Sekarang saya beri contoh. Ini ada ini ayat Quran ya. Ada A, ya. 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 Ini ada A ketemu nun. Jadi ada nun kebetulannya ba. Nah, ya. Ketemunya huruf ba. Harokatnya kasroh. Ada U 2 harokat, ada ni ya. Di dalam iqlab kita disuruh mengganti nun jadi mim. Jadi di huruf ba-nya ini ada huruf mim. Nah, ya, ada huruf mim. Jadi nanti kalau nyarinya mudah. Jadi kalau ada huruf mim kecil di antara nun dan ba itu namanya iqlab. Bagaimana kita membacanya? Kita membacanya tetap seperti awal waktu saya ajarkan bahwa kita harus ini membacanya ada dengung ya, ada dengung. Kapan mendengungnya? Mendengungnya akan saya urai ya, saya urai lagi biar kita jelas. Ini cara membacanya. Jadi A ya, an jadi mim sukun ya. Kemudian ba ya. Jadi am ketemu B-nya tetap, terus ada U. Ni. Ya. Di mana kita menghunahkan, mengayunkan iqlab, nah, kita mengayunkannya saat nun dijadikan mim ini. Nah, di saat nun jadi mim itulah kita mengayunkan ada hunah. Ya. Hunah ada yang datar ya, tapi kita hunah itu ayunan itu kita ayunkan. Panjangnya kira-kira 2 kali mat tabi'i biar beda dengan mat tabi'i ya. Jadi kita bacanya ambiuni. Nah, ini u-nya 2 harokat, ada lagu uni gitu ya. Perhatikan ya, ini di ayunannya di sini mohon diingat mulutnya harus tertutup ya, tertutup rapat. Ambiuni. Nah, seperti itu membaca iqlab. Jadi ini untuk yang ketemu nun sukun ya. Banyak nanti kita ketemu nun sukun ya. Saya kasih contoh lagi. Jadi ada di sini ada mim. Nah, ini contoh kedua ya. Bagaimana kita membacanya? Kita urai dulu. Kita kan sedang belajar, jadi kita urai dulu. Nanti kalau sudah sering-sering begini, sudah tahu, akhirnya kita tidak usah membuat uraiannya. Jadi mim ketemu mim daki ya. Nah, ya, ketemu ba. Ya, ini kita sambung aja ba di. Ya. Jadi mi awal ini nunnya jadi mim sukun ya. Ba-nya tetap
ainnya sukun, di. Mengayunkannya di mana? Mengayunkannya di mim ini. Bacanya gimana? Mim ba'di. Nah, ini ada suara seperti ba'di, bukan ba'di, bukan ba'di. Ya. Mim ba'di. Nah, gitu. Ini contoh iklab yang nun ketemu ba. Ya, mudah-mudahan kita paham. Mudah-mudahan kita paham sehingga hukum ini kita kuasai. Kalau ketemu di Al-Quran, pasti kita bisa baca. Nah, di dalam latihan, saya berharap semua penonton yang ingin betul-betul belajar, fotokopikan Al-Quran 1 juz yang agak besar ya, yang Quran besar. Kita berlatih mencari ini dengan cara mencoret di kopian itu, cari yang mana ada nun ketemu ba. Cari dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Terus kita cari di dalam surat Al-Baqarah. Kita contoh. Selama 1 juz itu, 1 halaman itu cari dapat berapa. Halaman 2 dapat berapa. Baca. Terus sampai berakhir juz 1. Itu latihannya. Jadi sekali lagi siapkan fotokopi ya Al-Quran 1 juz, kemudian kita latihan membaca. Ini baru ketemu ba. Nah, nanti video berikutnya kita akan sambung yang fathatain ketemu ba, kasratain ketemu ba, dhammatain ketemu ba. Sekarang kita akhiri dulu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.